Silakan Andri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau mengambil dari mana? Bab 4, yaitu tentang studi tokoh dari Max Weber dan Emil Durkheim. Jadi dua tokoh ini Bentar, antum menjelaskan tentang latar belakang buku. Antum kenalkan dulu. Buku yang antum rujuk itu bukunya siapa? Berapa bab? Silakan. Biar tidak meninggalkan tugas yang awal. Silakan. Nah, jadi materi ini saya ambil dari buku Sosiologi Agama dalam konteks Indonesia, karangan dari Ustaz Muhammad Fajar Pramono. Lebih khususnya dari bab 4 mengenai Emil Durkheim dan Max Weber. Bisa disebutkan bab 1 sampai bab 9. Yang mana dalam buku tersebut terdapat beberapa bab, yaitu kurang lebih ada 9 bab. Yang mana dari bab 1 mengisi tentang pendahuluan dan sampai akhir di ujung bab itu, bab 9 itu mengenai tentang studi kasus, yang mana bab tersebut dapat membantu pembaca untuk lebih memahami atau lebih mudah memahami mengenai sosiologi agama. Soalnya pada bab tersebut itu banyak kasus khususnya di Indonesia yang berkaitan dengan sosiologi agama, seperti misalnya terorisme. Bab 1 pendahuluan, bab 2 apa? Bab 1 mengenai pendahuluan dan bab 2 mengenai sekilas sosiologi umum. Oke, bab 3 tentang sejarah dan perkembangan sosiologi agama. Bab 4 mengenai pendiri sosiologi agama, yaitu Emil Durkheim dan Max Weber. Terus bab 5 mengenai tokoh-tokoh lain dari sosiologi agama, yaitu selain dari Max Weber dan Emil Durkheim. Bab 6 apa? Sosiologi agama di dunia Islam. Bab 7 itu tentang posisi agama dalam tinjauan sosiologis. Bab 8 itu adalah contoh dari isu-isu agama yang ada di Indonesia. Terus bab 9 adalah yaitu tentang studi kasus, yang mana membahas mengenai kasus yang ada di Indonesia. Sekarang antum kembali ke bab yang antum terangkan. Silakan. Sekarang di sini saya akan membahas tentang bab 4, yaitu pendiri sosiologi agama Emil Durkheim dan Max Weber. Oke, seperti yang slide muncul di layar, yaitu dari tokoh pertama, yaitu Emil Durkheim. Jadi Emil Durkheim, nama lengkap dari Emil Durkheim adalah David Emil Durkheim. Itulah nama lengkap dari tokoh tersebut, yang mana beliau masyhur dengan nama Emil Durkheim saja, yang mana dia menghilangkan nama David itu. Terus dia lahir di Epinal pada tanggal 15 April tahun 1858. Ibunya adalah seorang ahli Islam menyulam, dan sedangkan bapaknya itu adalah namanya itu seorang yang paham agama, itu Ustaz Robi. Itu. Tapi dia setelah beberapa waktu dia itu keluar dari jalurnya dan dia menggeluti tentang sosiologi. Dia dapat gelar sebagai bapak fase teori sosiologi modern yang paling utama, karena disebabkan oleh
beberapa pemikirannya dan hasil karyanya yang masyhur, khususnya dalam bidang sosiologi agama. Itulah biografi singkat dari Mark Emil Durkheim. Terus ini adalah riwayat pendidikannya. Jadi setelah beliau itu lulus dari sekolah dan sekolah yang sebelumnya dengan hasil yang sangat gemilang, beliau itu memasuki sekolah ini, yaitu sekolah École Normale Supérieure, École Normale Supérieure, itu. Yang mana pada sekolah ini dia mendapatkan teman-teman yang banyak, teman-teman yang sangat pengaruh, dan hal-hal yang sangat luar biasa yang mempengaruhinya khususnya dalam pemikiran tentang sosiologi agama. Dan pada di sekolah ini gitu, dia juga menemukan seorang filosof itu Auguste Comte gitu, bapak sosiologi, yang mana dia itu sangat mempengaruhi pemikiran dari Emil Durkheim gitu. Dan Emil Durkheim juga mempunyai teman yang sangat loyal. Jadi sangat menemani dalam diskusi, dalam curhat-curhat dan sebagainya. Tapi temannya ini adalah bunuh diri gitu. Dan nanti kalau dari kisah ini Emil Durkheim ini membuat karya yang menjudul tentang bunuh diri gitu. Nah, inilah slide ketiga yang mesti tentang hasil karya dari Emil Durkheim. Yang pertama adalah ini The Division of Labor in Society. Yang kedua adalah The Rules of Sociological Method. Yang ketiga adalah Le Suicide. Yang keempat adalah The Elementary Form of the Religious Life. Nah, tadi itu ini adalah beberapa hasil karya dari Emil Durkheim yang mana sangat legendaris khususnya pada dunia sosiologi agama gitu. Nah, tadi seperti yang saya bilang, itu adalah sebuah karya yang tercipta terinspirasi dari temannya tadi yang bunuh diri, teman di kampus tadi gitu. Itu Le Suicide, yang mana ini artinya adalah bunuh diri gitu. Dan nanti akan dibahas mengenai konsep-konsep bunuh diri pada karya tersebut gitu. Terus the next itu tentang pokok pemikiran dari Emil Durkheim, yaitu terdapat beberapa teori yang beliau gagas mengenai sosiologi agama. Dan di sini akan saya bahas secara singkat mengenai teori-teori dari Emil Durkheim. Yang pertama itu adalah tentang teori solidaritas. Pada teori ini, Emil Durkheim itu mempunyai pendapat bahwasanya yang dimaksud solidaritas sosial itu adalah suatu keadaan hubungan antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Nah, itu adalah pengertian atau pendapat dari Emil Durkheim mengenai apa itu solidaritas sosial. Nah, di sini beliau juga mempunyai pendapat atau pandangan bahwasanya teori ini dibagi menjadi dua, yaitu sosial mekanik dan sosial organik. Yang mana sosial mekanik tersebut itu berlaku pada masyarakat yang sangat sederhana atau sangat primitif. Dan yang kedua itulah solidaritas sosial organik, yaitu berlaku pada masyarakat yang modern atau yang lebih kompleks gitu. Nah, sebelum membahas ke hal lebih lanjut, secara singkat apa itu solidaritas sosial mekanik? Itu jadi sebelum membahas itu harus kita tahu apa itu masyarakat. Nah, sedangkan pada Emil Durkheim tersebut
dia itu mempunyai pemikiran atau anggapan bahwasanya masyarakat adalah sesuatu yang hidup, gitu. Jadi bagi Emil Durkheim, jadi arti dari sebuah masyarakat adalah sesuatu yang hidup, yang mana dia itu mempunyai pergerakan dan mempunyai progres, gitu. Nah, dan dari teori yang tadi itu, yang solidaritas sosial mekanik, itu kan berlaku pada masyarakat yang masih sederhana, yang masih masih primitif lah gitu bahasa kasarnya gitu. Nah itu soalnya itu terjadi karena pada teori ini sangat simpel, itu sangat sederhana, yang mana terdapat beberapa aspek yang terdapat dalam masyarakat primitif atau masyarakat yang masih sederhana banget gitu. Dan yang kedua adalah teori solidaritas sosial organik, yang mana dia itu tersebut berada pada masyarakat yang lebih kompleks atau lebih modern. Nah, munculnya teori ini, teori solidaritas sosial organik itu muncul karena semakin terdiferensiasi dan kompleksitas dalam pembagian kerja yang menyertai perkembangan sosial. Jadi teori yang kedua ini muncul karena semakin berkembangnya atau semakin bermacam-macamnya pola dalam masyarakat, makanya muncul teori yang tadi nih organik, sosial organik. Karena jadi masyarakat itu semakin kompleks, semakin banyak jenis-jenisnya, macam-macamnya. Jadi semakin mudah untuk diidentifikasi, makanya muncul teori sosial organik. Itu adalah apa itu? Bagian dari teori solidaritas yang mana terbagi menjadi dua, yaitu teori solidaritas sosial mekanik dan teori solidaritas sosial organik, yang mana terdapat beberapa perbedaan. Di antaranya yaitulah satu, pada teori yang mekanik itu pembagian kerja sangat rendah. Terus sedangkan kalau yang organik itu pembagian kerja sangat tinggi gitu. Terus yang kedua itu perbedaannya adalah dalam mekanik itu kesadaran kolektifnya sangat kuat, sedangkan yang organik itu kesadaran kolektifnya sangat rendah gitu. Terus pada mekanik ini juga terdapat perbedaannya, itu hukum represif dominan, sedangkan yang di organik itu yang lebih dominan itu restitutif gitu. Terus yang paling mencolok adalah pada teori yang mekanik atau yang masyarakat yang sederhana itu individualismenya rendah, sedangkan yang organik tadi itu individualismenya sangat tinggi. Dan itu dapat kita ketahui pada sekarang udah jelas gitu. Misalkan orang desa kan namanya individu itu sangat lemah, jadi kayak gotong royong itu masih bagus di desa, masyarakat yang masih sederhana. Sedangkan kalau yang orang-orang kota itu kan udah masuk ke teori organik, yaitu individualismenya sangat tinggi. Jadi kayak gotong royong, sabu itu udah susah ditemuin gitu. Itulah beberapa perbedaan antara teori solidaritas sosial mekanik dan teori solidaritas sosial organik gitu. Terus yang kedua yaitu teori bunuh diri atau suicide gitu. Nah, menariknya teori ini adalah muncul atau berasal dari kejadian yang mana teman loyal dari Emil Durkheim tersebut bunuh diri karena beberapa aspek lah gitu. Nah, makanya dibahas oleh Emil Durkheim dalam sebuah karya yang berjudul Le Suicide, yang artinya bunuh diri. Nah, dalam karya tersebut itu sudah jelas dijelaskan, sudah sangat jelas dan gamblang dijabarkan mengenai hubungan antara integrasi sosial terhadap kecenderungan untuk melakukan bunuh diri. Jadi dalam buku ini itu dibahas tentang hubungan antara integritas sosial dan kecenderungan untuk bunuh diri. Gitu. Dan nanti ada beberapa teori
yang tentang bunuh diri gitu. Dan pada karya ini juga telah dijabarkan mengenai pendapat dari Emil Durkheim, yang mana Emil Durkheim ini mempunyai pandangan bahwasanya penyebab dari bunuh dirinya seseorang itu adalah bukan dari penyakit jiwa, tapi disebabkan oleh aspek-aspek sosial gitu. Jadi bunuh diri itu bukan karena imitasi atau peniruan atau alkoholisme atau kemiskinan gitu. Nah, tapi itu adalah disebabkan karena aspek-aspek sosial dan bukan dari penyakit kejiwaan. Itulah Emil Durkheim mengenai bunuh diri. Nah, di sini pada kali tersebut dibahas beberapa pembagian dari teori tersebut. Itu teori bunuh diri atau Seuchude tadi. Nah, di sini ada beberapa teori, itu ada 4. Yang pertama adalah teori bunuh diri egoistik, dan bunuh diri altruism, bunuh diri anomin, dan yang keempat adalah bunuh diri fatalistik gitu. Nah, yang pertama itulah bunuh diri egoistik gitu. Nah, intinya pada teori ini, jadi seseorang itu bunuh diri karena dia itu kepentingan pribadinya itu lebih tinggi daripada kepentingan sosial. Gitu. Jadi egonya itu sangat tinggi, ego pada dirinya dibandingkan untuk hal yang di luar dirinya. Makanya dia tuh kayak karena tekanan dari luar, dari sosial, dia juga mempunyai ego yang sangat tinggi, makanya timbullah kecenderungan untuk ingin membunuh diri. Gitu, itulah salah satu cabang teorinya, yaitu teori bunuh diri egoistik yang disebabkan oleh tingginya rasa ego pada diri sendirinya, gitu, dibandingkan sosial atau aspek yang lainnya. Maksudnya dari orang-orang luar tuh, orang sekitar dirinya, gitu. Dan yang kedua adalah teori bunuh diri altruism, gitu. Nah, pada teori ini adalah kebalikan dari teori bunuh diri egoistik, yang mana pada teori ini itu penyebab dari munculnya keinginan untuk bunuh diri adalah tingginya rasa atau pressure dari orang-orang sekitar, orang-orang lain atau sosial, yang mana orang tersebut mengalami kayak depresi gitu karena tingginya pressure atau tekanan dari sekitar, dan dia udah mentok, makanya dia ingin bunuh diri atau muncul keinginan untuk membunuh diri. Jadi antara bunuh diri egoistik dan altruisme itulah kebalikannya. Yang mana egoistik itu karena dari dalam diri sendiri, kalau altruisme itu tekanan dari luar dan dia merasa nggak kuat gitu, makanya dia bunuh diri. Nah, misal dari teori bunuh diri yang dari luarnya apa? Itu adalah ini loh. Apanya tuh, dari bom Bali. Nah, jadi bom Bali itu kan jadi kan pengaruh dari kelompoknya ya, misalnya kelompok apa ya gitu, kayak misalnya kayak JIL atau HT itu kan mempunyai doktrin gitu kan untuk mati syahid syuhada itu. Nah, karena tingginya doktrin itu yang membuat egonya itu turun atau melemah. Jadi tekanan tinggi dari kelompok itu sosial tadi untuk jadi syuhada, makanya dia ngelakuin bom bunuh diri gitu. Yang mana kecenderungan bunuh diri itu muncul dari sosial, dari kelompoknya gitu. Nah, misal dari kalau yang egoistik apa? Itu adalah bunuh diri dari orang Jepang yang makan dia tuh kayak egonya tinggi, pengen apa gitu, tapi sosialnya nggak sesuai, tampaknya pusing, stres, depresi, dan bunuh diri gitu. Itulah yang kedua. Terus yang ketiga adalah bunuh diri anomi. Pada bunuh diri ini itu lebih terfokus pada keadaan moral, di mana individu yang bersangkutan kehilangan cita-cita, tujuan, dan norma dalam hidupnya gitu. Jadi yang ketiga ini agak unik, jadi mengenai bunuh diri anomi. Jadi munculnya
ingin untuk bunuh diri itu disebabkan oleh dirinya sendiri yang mana dia tuh kehilangan arah dalam hidup gitu. Dan dia tuh udah nggak mempunyai cita-cita, tujuan, jadi udah lost gitu, udah kayak gerambiang bahasanya. Makanya udahlah bunuh diri aja lah gitu. Nah, ini disebut sebagai teori bunuh diri anomi. Dan yang keempat adalah bunuh diri fatalistik gitu. Dan pada bunuh diri itu juga yang paling ini yang empat ini adalah teori bunuh diri yang sangat kurang dibahas oleh Emil Durkheim. Meskipun dia jelaskan dalam bukunya mengenai teori ini, karena bagi Emil Durkheim itu ini adalah yang sangat jarang gitu. Di mana pandang yang empatnya fatalistik ini dalam situasi di mana nilai dan norma yang berlaku di masyarakat melemah, dan lain halnya pada bunuh diri fatalistik gitu. Jadi karena sekitar tuh kayak mungkin sesuai ekspektasi gitu, jadi kan udah pusing, udah ini tuh, ya udah bunuh diri aja lah gitu. Itulah misalnya dari teori bunuh diri fatalistik. Jadi ini ya, jadi teori intinya teori ini muncul ketika teman yang paling loyal ini bunuh diri gitu. Makanya dia tuh udah pikiran, nah, dia buat karya tentang ini, apa namanya, LSWD atau teori bunuh diri. Dan dia terbagi jadi 4, yaitu teori bunuh diri egoistik, altruism, anomi, dan fatalistik. Yang mana teori egoistik dan altruism ini itu adalah lawanannya itu loh, pokoknya kayak kebalikannya gitu. Sedangkan anomi ini yaitu udah kehilangan arah, tujuan, sedangkan empat ini adalah pengaruh dari sosial sekitar yang nggak sesuai dengan apa yang ia inginkan. Gitu. Nah, teori selanjutnya adalah teori asal-usul agama. Gitu. Nah, tadi sudah dijelaskan pada di awal mengenai pendapat dari Emil Durkheim tentang pengertian masyarakat, yaitu adalah sesuatu yang hidup. Nah, di sini ada dua aspek, yaitu masyarakat dan agama. Nah, di sini tadi makna dari masyarakat dari Emil Durkheim itu sesuatu yang hidup, sedangkan agama bagi Durkheim itu adalah bukan hal-hal yang berlebihan. Jadi agama bagi Emil Durkheim itu adalah adanya sifat dan adanya ritual gitu. Nah, sedangkan di sini terdapat beberapa penjelasan, yaitu dari sifat kudus dari agama dan praktik ritual keagamaan. Jadi agama sesuatu itu disebut sebagai agama jika dia itu ada sifatnya yang kudus dan ada praktik ritualnya gitu. Itu adalah pengertian agama dari Emil Durkheim. Sedangkan dari itu makna masyarakat dan Emil Durkheim itu adalah sesuatu yang hidup. Jadi keterkaitannya itu adalah masyarakat itu kan hidup dalam jumlah yang banyak. Nah, dia itu pasti mempunyai kultur atau budaya tuh, yang mana budaya tersebut tuh mempunyai sifat kudus atau yang sakral gitu, dan dia itu mempunyai praktik atau ritual tersebut. Nah, maka disebut itu sebagai agama. Jadi misal dari budaya dan itu disebut sebagai agama karena mempunyai sifat kudus dan praktik-praktik ritual khusus gitu. Jadi hubungan antara agama dan masyarakat gitu. Mungkin selanjutnya adalah mengenai Max Weber gitu. Mengenai Max Weber, mungkin slide selanjutnya. Nah, ini adalah biografi singkat dari Max Weber. Gitu. Max Weber itu adalah nama aslinya adalah Maximilian Weber. Gitu. Ia lahir di Erfurt di Jerman pada tanggal 21 April tahun 1864 gitu. Nah, di sini ayahnya seorang politikus yang sangat kaya raya, sedangkan ibunya itu adalah Calvinis Soleh. Jadi Calvinis itu adalah sebuah pecahan dari teologi Kristen gitu. Calvinis yang dia itu berkiblat pada seorang tokoh yang bernama Calvin, makanya disebut sebagai aliran Calvinis gitu.
Dan ia meninggal pada tanggal 14 Juni sekitar 1920. Inilah fotonya, dan inilah biografi singkatnya. Next, mengenai daftar riwayat pendidikannya. Jadi ketika usia Mak Iqbal menginjak 16 tahun, ia mulai belajar di Universitas Heidelberg gitu, di Jerman. Dan pada saat Perang Dunia ke-1, ia mengikuti dinas militer dan jadi dia itu kan usia 16 tahun lulus, terus dia mulai masuk ke ini kampus Universitas Heidelberg pada tahun itu nih. Nah, pada ketika masa studinya itu pecahlah Perang Dunia I. Dan pada tahun 1884 dia kembali lagi melanjutkan studinya di kampus ini dia melanjutkan studinya di Universitas Berlin, dan setelah lulus dari universitas tersebut ia menjadi seorang pengacara dan pengajar di universitas. Inilah riwayat singkat dari pendidikannya, yang mana pada kampus ini itu sangat atau menemukan banyak hal yang sangat mempengaruhi tentang pemikirannya, yaitu di kampus Universitas Heidelberg dan Universitas Berlin. Mungkin sebelum ke pokok pemikirannya, mungkin mengenai hasil karya yang belum saya masukkan gambar-gambar karyanya. Di antara karyanya yang sangat masyhur itu adalah ini, betul, The Protestant Ethnic and the Spirit of Capitalism itu. Dan yang kedua adalah Economy and Society. Itulah dua karya yang sangat fenomenal pada Max Weber, yang mana ia masuk dalam beberapa tokoh yang sangat berpengaruh pada dunia sosiologi, pada khususnya sosiologi agama, karena itu membahas tentang Protestan. Yang sesuai dengan tadi itu yang judulnya yang karya pertama itu adalah The Protestant Ethnic and the Spirit of Capitalism. Itu. Yang kedua adalah Economic Society. Dan pada karya tersebut itu membahas yang pertama itu mengenai Protestan. Makanya dia masuk ke dalam ranah sosiologi agama, yang mana itu hubungannya antara Protestan dan ideologi kapitalisme. Yang kedua adalah ekonomi dan society. Mungkin langsung ke ini, itu pola pokok pemikirannya, yaitu di sini ada dua pokok pemikirannya, itu tentang etika Protestan dan teori proses rasionalisme gitu. Yang mana dua itu sangat berpengaruh, karena selain dalam dunia sosiologi agama, kan ini juga sangat masuk dalam dunia ekonomi, yaitu Max Weber ini sebagai Pak kapitalisme tadi gitu. Jadi mungkin berasal dari dunia etika khususnya dalam teologi Protestan, lalu menginjak ke kapitalisme. Yang pertama adalah tentang etika Protestan. Jadi sebagaimana dalam karya yang pertama tadi, yaitu The Protestant Ethnic and Spirit of Capitalism. Nah, yang pertama adalah mengenai etika Protestan. Nah, pada ini dibahas mengenai hubungan antara nilai-nilai yang ada dalam agama Protestan dan hal-hal yang berbau dengan ekonomi, khususnya adalah mengenai hal yang tentang kapitalisme. Terus yang kedua juga mengenai teori proses rasionalisme. Nah, dari sini kita ambil dua kata yang paling utama, yaitu proses dan rasionalisme. Yang mana pada pokok mereka ini, jadi namanya rasionalisme adalah sebuah gagasan atau pemikiran yang mana semua hal itu harus masuk rasional. Maksudnya sesuatu hal itu diwujud benar jika dia sesuai dengan rasio. Makanya muncullah
pokok pemikirannya yaitu teori proses rasionalisme, yang mana dia itu berasal dari teologi, terus ke ekonomi. Nah, karena itu masuk ke mana tuh sesuai rasio, maka timbullah ideologi kapitalisme yang berasal dari beberapa proses, khususnya proses mengenai rasionalismenya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya selaku materi. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman atau yang lain. Naftah, Bapak soal. Bisa ditayangkan ininya, videonya. Andri ya. Nah. Oke ya, pertama saya kira hampir sama ya. Yang sebenarnya secara materi ya itu sudah bagus ya secara umum. Hanya judulnya tadi yang benar kan tokoh pendiri sosiologi agama gitu ya, Andri. Halo Andri. Andri dengar nggak? Jadi matikan, matikan. Kita sedang pendiri sosiologi agama. Ya, oke ya. Pertama, saya tayangkan lagi ya. Nah, Ustaz. Satu ya. Karena kan tentang bahas pendiri sosiologi agama. Itu ada dua tokoh penting, yaitu Emil Durkheim, yang kedua si Max Weber. Makanya yang antum kejar, pertanyaan pertama itu adalah kenapa Emil Durkheim sebagai pendiri sosiologi agama? Bisa dalam dua variabel, bisa dilihat dari riwayat kehidupannya, tidak sekedar riwayat pendidikannya, tapi riwayat kehidupannya. Saya kira menarik apa yang dimiliki oleh tokoh-tokoh Islam ya, seperti Ibnu Taimiyah, Imam Al-Ghazali itu kan di samping siapa gurunya, siapa itu pernah jabatan-jabatan yang pernah dipegang. Itu bagus ya. Jabatan-jabatan yang pernah dipegang, baru nanti karya-karya tulisnya. Ini bagus. Ini saya sangat suka ya, ini si siapa Handri ya. Hanya lebih bangga lagi kalau Anda bisa membaca langsung bukunya ini. Tidak sekedar covernya ya. Covernya apa ada ininya, Handri? Insya Allah kalau PDF. Kalau PDF mungkin insya Allah ada. Oke. Sementara covernya ya nggak apa-apa. Tapi kalau Anda bisa langsung ya membaca ini, saya lebih mengapresiasi. Syukur hal yang sama itu sekalipun hanya cover katakanlah itu si siapa Max Weber ya. Karyanya apa kan banyak karya-karya fenomenal beliau. Itu bagus ditayangkan kayak tadi. Oke ya. Dari hasil karya itulah baru namanya kita memetakan apa saja pokok pemikiran Durkheim secara umum, teori solidaritas, teori bunuh diri, teori asal-usul. Kalau saya menyebut pemikiran langsung dari sosiologi agama itu ketika berbicara tentang teori asal-usul agama, terlepas kita setuju atau tidak, itu ya Hadri. Sedangkan yang tidak langsung, yang mendukung pemikiran beliau tentang sosiologi agama itu kaitannya dengan teori solidaritas sama teori bunuh diri. Dibaca aja maunya apa, baru setelah itu antum kritisi. Baik perspektif antum sebagai seorang
calon ilmuwan sosiologi agama ya, sebagai seorang muslim ya, sebagai seorang pakar muslim ya, itu nggak apa-apa. Tapi antum memahami dulu ya maunya apa ini, itu ya. Sama dalam kasus Max Weber itu bagus. Pendidikannya sudah antum bisa mengeksplor ya. Nah, ini perguruan tinggi yang dimana beliau kuliah di situ ya. Bagus ya. Di Jerman, saya hargai sekali ya. Hanya bukunya, kenapa kalau si tim bisa ini enggak, ya, itu nanti tolong menjadi catatan. Oke ya. Dari sini nanti kita akan memahami dari tokoh besar ya, yang disebut dengan perintis sosiologi agama, tentunya dalam konteks apa? Dalam konteks peradaban Barat, ya, Andri ya. Nanti menarik kalau nanti antum bandingkan atau sampai istilahnya kita konfrontasikan ya dengan pemikiran-pemikiran yang berkembang di Islam nanti di beberapa bab ini. Kira-kira itu mungkin ada yang ditanyakan si Andri atau catatan penting. Sekedar tambahan saat ini Ya silakan. ya, karya dari Max Weber. Oh ya. Saya kirim ke grup. Antum kirim ya. Oke, saya cek ya. Oh, anu ya. Bentuknya gambar ini ya. Oke. Nanti dimasukkan aja di anu ya. Dimasukkan di apa namanya? Kelihatan. Nah, ini kan. Nah, ini bagus. Bagus Andri. Mau saya begini. Pertama covernya syukur antum bisa mendalami bukunya. Bisa ya, terlihat di bagus ya lah. Sebagai diskusi awal ya, dan ini hanya pemantik, pemicu nanti sekarang antum bisa memahami lebih mendalam. Saya kira sekian ya.